pagi semuanya. Kita berjumpa pada BIMTech membuat akun Google Scholar dan bagaimana cara kita untuk mengelolanya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana menyusun atau membuat sebuah akun Google Scholar. Referensi yang saya pakai di sini adalah BIMTech yang telah disusun oleh Sinta Ristek Dikti .go.id. Jadi di situ dikatakan bahwa jalan menuju sukses dunia akademik itu melalui upaya-upaya inovasi, melalui publikasi, melalui sitasi, melalui kompetensi yang kita miliki, dan juga melalui kolaborasi. Nah, ini beberapa hal yang patut kita tekankan di sini, bahwa sukses itu sebetulnya lahir dari proses. Jadi orang tidak bisa bilang tiba-tiba saya sukses. Tiba-tiba saya jadi orang hebat, saya berhasil jadi dosen yang diakui, atau jadi mahasiswa yang berprestasi, atau jadi tenaga pustakawan yang hebat. Tapi semuanya itu harus dilalui melalui sebuah perjuangan. Jadi banyak orang ingin meraih sukses, tetapi tidak mau melewati proses. Kebetulan saya orang Kristen, maka saya ingin mengajak kita membaca kitab Injil. Dalam kisah kitab Injil justru memperlihatkan anggur terbaik yang diberikan pada pesta perkawinan di Kana bukanlah di awal pesta. Jadi bukan di awal pesta. Tetapi justru hampir di akhir daripada pesta tersebut. Itu bisa dibaca dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Jadi dalam kisah itu, untuk menghasilkan anggur terbaik, Yesus tidak membuat mujizat simsalabim, abakadabra. Tetapi Yesus mempersiapkan orang-orang untuk melakukan sebuah proses. Jadi Yesus dalam Injil dikatakan yang luar biasa, mampu melakukan berbagai mujizat. Toh dia bilang untuk membuat anggur terbaik harus melalui proses. Jadi mengorganisir orang-orang yang terlibat dan melakukan aksi bersama. Mulai dari menyiapkan tempayan, menyiapkan media air, mencedok air, menaruh dalam tempayan. Mereka diminta untuk mengangkat tempayan yang telah terisi, lalu menghidangkan kepada para tamu di pesta itu. Sehingga nampak di sini dari air yang biasa-biasa saja tadi, karena proses itu berlangsung, maka akhirnya menjadi anggur yang luar biasa. Jadi yang terjadi di sini adalah orang-orang itu yang ada di pesta itu, artinya tuan rumah punya orang-orang itu, menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus.
Jadi menuruti petunjuk Yesus adalah langkah-langkah yang tepat mendapatkan anggur manis ya, dalam hidup ya, dalam hidup kita. Jadi kesuksesan kita entah dosen, mahasiswa dan tenaga pustakawan adalah anggur manis bagi lembaga di mana kita berada. Nah, ini sebagai sebuah pengantar menurut saya untuk kita memahami bahwa kesuksesan itu lahir dari proses. Mungkin pertama kita tidak tahu apa yang kita mau lakukan. Atau kita mengatakan, saya tidak bisa lakukan itu. Tapi kita berkeinginan untuk melakukan. Maka kita bertanya, bagaimana saya bisa melakukannya? Saya akan mencoba untuk melakukan. Jadi kita melangkah dari satu langkah, step by step. Dari tidak tahu, ketidakmampuan, tapi ingin untuk melakukan. Lalu mencari tahu bagaimana kita melakukan. Dan mencoba. Ya. Jadi orang yang tidak pernah mau mencoba, dia tidak akan pernah tahu bahwa dia berhasil atau dia gagal. Tapi dia harus coba. Nah, dari situ baru dia tahu bahwa dia bisa lakukan. Dan mungkin keberhasilannya awal-awal hanya 60%. Tapi karena dia lakukan berulang-ulang, akhirnya dia jadi profesional. Dan dia ingin lakukan. Dan dia sampai pada tangga kesuksesan. Itu kita bisa lihat di gambar yang hijau ini ya. Tulisan di papan tulis itu. I can do it. I want to do it. How do I do it? I try to do it. I can do it. I will do it. Sampai betul-betul menuju puncak dari kesuksesan. Nah, di gambar yang kedua, kita lihat juga bahwa sukses lahir dari proses, yaitu perencanaan. Kalau orang hanya merencanakan, dia sampai pada tangga pertama saja. Ketika dia tidak melakukan. Jadi rencana, lalu aksi, melakukan. Itu harus dilakukan. Lalu dia mengevaluasi. Apakah yang telah saya lakukan ini ada kelemahan yang patut diperbaiki, ada kekurangan yang harus diisi. Ya, dia mencek, mengevaluasi. Sesudah itu dia melakukan aksi. Ya. Dari evaluasi dia melakukan aksi, perbaikan-perbaikan, maka dia menuju kesuksesan. Nah ini, jadi kesuksesan juga itu butuh proses. Di gambar yang ketiga kita lihat bahwa tangga menuju sukses itu juga butuh perjuangan. Bahwa kita pergi untuk bekerja dan kita menjaga spirit ya, spiritualitas kita untuk terus bekerja dan tidak berkeinginan untuk berhenti dan menyerah dari pekerjaan. Dari situ kita menuju sukses. Jadi ini 3 gambar ini juga sebagai satu ilustrasi bahwa sukses itu tidak gampang. Lahir dari proses. Menjadi dosen yang bisa menyumbangkan sesuatu bagi kemajuan universitas atau lembaga di mana kita bekerja atau layani, itu juga butuh proses. Menjadi tenaga pustakawan juga. Untuk menjadi betul-betul tenaga pustakawan yang bisa diandalkan, yang berkinerja baik, itu juga butuh proses. Masalahnya kita mau melewati proses-proses itu menuju kesuksesan atau tidak. Itu soalnya. Menjadi mahasiswa juga, supaya bisa berhasil, berprestasi juga butuh proses. Nah, untuk itulah maka di sini secara khusus kita mau mengajak para pustakawan yang mengikuti BIMTEK ini
supaya ya bisa bagaimana menolong dosen dan juga menolong mahasiswa untuk menunjang kinerja para dosen dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, juga para mahasiswa. Ketika mahasiswa membutuhkan literatur, ya, referensi-referensi, pustakawanlah sebagai penolong. Ketika dosen membutuhkan buku-buku untuk bahan bagi penelitian, disitulah peranan pustakawan yang harus dijalankan. Nah, karena itu maka di era 5.0 ini kita perlukan ialah kolaborasi dan saling berbagi satu dengan yang lain. Ada pengertian kolaborasi menurut Hasibuan di sini ya, nanti dibaca sendiri saja. Nah, di era masyarakat industri 5.0 yang diperlukan untuk sukses bagi dosen, mahasiswa, dan pustakawan adalah kemampuan berkolaborasi dan kerelaan untuk saling berbagi. Kolaborasi adalah bukan yang satu kerja hingga kolaps, ya. Kolaborasi bukan sampai orang kolaps, ya. Sementara yang lain hanya tunggu pada saat selebrasi, ya. Atau bukan juga satu orang bekerja dan rame-rame tinggal copy paste. Ini kadang-kadang mahasiswa dikasih tugas satu yang kerja, yang lain tinggal ganti-ganti nama saja. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Bukan itu maksudnya. Kolaborasi adalah kerjasama dan interaksi. Saling menguntungkan semua pihak. Mengapa? Karena ada kerelaan dan kesediaan berbagi informasi, berbagi kemampuan, sumber daya, kemampuan menyatukan dan mensinergikan potensi, ya, sumber daya dan kepakaran masing-masing. Untuk apa? Untuk keuntungan bersama dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Nah, disinilah peranan dan tugas pustaka daerah 5.0 ini adalah membantu dosen dan mahasiswa untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi itu. Jadi kalau dulu di era-era sebelumnya pustakawan itu hanya penjaga buku. Pengunjung biasa datang banyak. Di era 5.0 ini harus tampil beda. Selain karena pandemi pengunjung perpustakaan makin berkurang, tapi tuntutan zaman ialah pustakawan harus meningkatkan kapasitasnya, kemampuannya. Supaya apa? Supaya dia bisa membantu dosen dan mahasiswa untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi itu. Jadi kalau dosen belum tahu membuat akun Google Scholar misalnya, pustakawan harus bantu memberikan informasi bagaimana caranya. Itu satu tugas yang harus dipikul juga. Jadi pustakawan harus menolong, karena semboyan perpustakaan itu adalah jantung ilmu pengetahuan. Maka pustakawan harus melengkapi diri dengan berbagai keterampilan yang mampu menunjang kinerja dosen dan mahasiswa. Jadi kalau untuk itu maka pelatihan-pelatihan, BIMTEK dan lain sebagainya diselenggarakan ya oleh Perpusnas itu harus juga selalu diikuti ya. Selain dapat sertifikat tapi juga dapat pengetahuan. Dan itu juga ya bisa meningkatkan
status, ya, kenaikan pangkat lebih cepat. Ya. Dan malah perpustakaan, kalau tenaga pustakawan yang itu ada kenaikan pangkatnya, kalau diatur dengan baik itu setiap 2 tahun bisa naik gitu. Di negeri terutama ya. Nah, bagaimana 5 langkah sukses akademik dengan Google Scholar? Ya. Jadi para dosen itu sekarang ini di era 5.0 bahkan di era-era sebelum juga, dosen harus memiliki akun Google Scholar. Karena untuk dengan akun Google Scholar ini, dia bisa mengurus akun Sintanya. Jadi prasyarat punya akun Sinta itu harus punya akun Google Scholar duluan. Jadi Google Scholar ini di tengah. Nah, untuk bisa mempunyai akun Google Scholar, dia harus punya akun email institusi lagi. Nah, ini saling keterkaitan satu sama lain. Jadi akun Google Scholar ini posisi tengah. Nah, disinilah para pustakawan bisa memainkan peranan bagaimana menolong para dosen yang masih punya kendala, belum punya akun Google Scholar. Kalau mereka tidak punya, berarti mereka tidak punya akun Sinta. Nah, di beberapa universitas ini masih terjadi, termasuk juga di UKW sendiri, bahwa banyak dosen belum memiliki akun Google Scholar, dan dengan sendirinya juga tidak punya akun Sinta. Jadi, yang perlu di sini kita membantu para dosen sebagai tenaga pustakawan, kita membantu para dosen untuk mampu bisa mengakses Google Scholar. Nah, kebetulan yang hadir dalam ruangan BIMTEK ini tentu ada dosen-dosen yang juga belum punya, sehingga nanti sebentar saya akan bagaimana cara mendaftar, cara login. Jadi di poin 2 itu login dan input form Google Scholar. Ya. Lalu bagaimana kita di 3 menelusuri mengelola data publikasi. Lalu keempat, bagaimana kita memverifikasi email pribadi dan domain institusi dan indeksasi pada Google Scholar Inclusion. Lalu terakhir yang kelima, menelusuri dan update data profil dan dokumen. Jadi ini yang diperlukan. Bagaimana cara registrasi, indeksasi akun Google Scholar. Atau kita singkat dengan GS ya. Nah, jadi untuk punya akun Google Scholar ini, kita harus melewati langkah-langkah yang sebetulnya gampang-gampang sulit juga. Atau sebetulnya tidak sulit, tapi gampang. Ya. Jadi yang pertama tuh kita harus login dengan menggunakan akun Gmail. Akun Gmail. Atau akun email institusi yang sudah berafiliasi dengan Google. Ya. Jadi akun email institusi yang sudah berafiliasi dengan Google. Jadi kita masukkan akun Gmail kita dan password. Lalu kita klik next. Nah, sekarang bagi yang sudah siap dengan peralatan laptopnya, silakan aktifkan Google-nya, ya. Lalu masuk. Jadi klik Google Scholar lalu masuk. Lalu sign in. Artinya kita sudah punya akun. Ya, itu bagian sudah punya. Nah, bagaimana bila dosen yang belum punya sama sekali akun Google, ya, akun Gmail ini? Jadi apabila kita belum mempunyai akun di Google, maka klik create an account. Itu kan ada di bawah ini ya, create account. Jadi kita
klik di situ, maka akan terbuka layar ya untuk supaya kita bisa isi data. Ya, nama depan kita siapa, kita isi di kolom-kolom itu. Nama belakangnya siapa, ya. Nama akun email saya di gmail.com siapa, apa, ya, apa. Lalu kita membuat password. Jadi ini yang penting juga, ingat baik-baik. Membuat password ini yang gampang diingat oleh kita sendiri. Ya, jangan sampai kita mengisi password yang susah, begitu selesai membuat akunnya sendiri langsung lupa. Langsung lupa. Kadang terjadi begitu. Orang bikin password yang susah sampai dia sendiri tidak ingat lagi. Nah, jadi paling gampang itu ketika mau buat akun, siapkan secari kertas, tulis ya nama apa username-nya kita tulis, lalu passwordnya kita tulis juga, bisa juga tulis di HP saja supaya gampang dibawa-bawa kemana. Jadi username dan password kita isi, kita catat supaya jangan lupa. Lalu kita konfirmasi passwordnya sekali lagi. Lalu isi tanggal lahir kita, tanggal berapa, bulan Mei atau bulan April. Ya. Kita apa, laki-laki atau perempuan? Kalau kita laki-laki ya male. Lalu mengisi nomor telepon, ya, tambah 62. Nolnya dihilangkan, ya 62, 81 dan seterusnya. Nah, ini. Lalu alamat email lain yang juga kita punya, ya, yang sedang berlaku. Artinya misalnya alamat email institusi kita bisa kasih itu. Bisa taruh di sini alamat email institusi itu. Jadi ketika kita membuat akun ini juga, kita harus punya akun institusi supaya ketika dia minta kita mesti isi, karena kolom-kolom ini kalau dibiarkan kosong kadang bisa terjadi error. Jadi lokasi kita ya kita taruh di Indonesia, jangan kita taruh di luar negeri, nanti tidak dipercaya ini, bisa error nanti. Nah, ini penting ya untuk kita buat. Lalu kita pindah ke halaman berikut. Setelah kita sudah punya akun, sudah isi password, maka selanjutnya kita bisa mengakses Google Scholar ya, dengan cara ya kita mengetik ini http://solar ya .google.co.id ya. Maka kita akan setelah itu tersambung di layar halaman 4 ini Google Scholar. Ini halaman beranda dari Google Scholar. Jadi masuk lewat akses ya website ini. Nah, setelah kita sudah masuk di Google Scholar, baru kita akan isi form. Ya, dengan mengisi form ini nanti otomatis kita akan punya akun Google Scholar. Ya, jadi isi form ini harus sesuai petunjuk juga. Ya. Kita diwajibkan mengisi semua kotak itu sampai penuh. Ya. Teks email itu pribadi ya. Domain institusinya apa ya. Jadi domain institusi ini bukan lagi alamat email kita di Google. Yang awal oke, tapi nanti misalnya nama lengkap kita siapa, afiliasi ya artinya profesi kita sebagai apa, dosen ya. Dosen pada universitas apa. Jadi nama, profesi, dosen, koma, universitas
Kristen Artawacana. Dan seterusnya. Email untuk verifikasi, ya inilah yang kita masukkan alamat email dari institusi. Ya, alamat email dari institusi. Jadi alamat email Anda siapa? Misalnya kalau saya Mesak Detan, ya taruh Mesak Detan ya, ukw@ukw.ac.id. Itu tiap-tiap orang akan dibuat itu minta pada masing-masing ya, di universitas masing-masing, di Puskom atau PLTI yang petugas yang mengatur, yang memberikan kepada kita akun email institusi. Nah ini harus diisi. Kalau tidak, ya tidak bisa juga. Lalu bidang apa? Kepakaran kita apa? Bidang penelitian kita apa? Jadi sebagai dosen kita mengajar apa? Nah, kita isi di situ bidang kepakaran. Misalnya saya teologi perjanjian baru atau teologi biblika. Nah, ditaruh begitu di situ. Lalu ini sifatnya opsional saja. Artinya tidak diisi pun tidak apa-apa. Jadi kalau sudah punya homepage ya isi. Kalau tidak juga tidak apa-apa, kosong. Lalu kita klik next ya, kita klik next. Nah, setelah itu kita akan ya Google akan memberikan kepada kita beberapa pilihan dokumen yang mengandung nama penulis ya. Jadi penulis dapat mengklaim dokumen yang memang merupakan karyanya. Jadi setelah kita punya akun, otomatis nama kita kan sudah, misalnya kita sudah pernah punya artikel, tulisan-tulisan sebelumnya, Google akan segera mendaftar tulisan yang ada kaitan dengan nama pribadi kita itu. Nah, akan masuk di situ. Jadi kita dapat klaim kalau memang itu tulisan kita klaim ya itu benar tulisan dari saya, kita verifikasi. Jadi mengklik checkbox ya, kita mengklik checkbox hasil penelusuran sehingga dokumen yang ada di dalamnya masuk dalam profil kita. Jadi profil kita misalnya saya Mesak Detan, semua artikel yang memang saya pernah tulis akan masuk otomatis di Mesak Detan dan kita bisa klaim. Atau dengan cara kita juga mengklik link jumlah artikel untuk membeli dokumen atau artikel yang tepat. Lalu kita klik tautan panah selanjutnya. Ya. Jadi di sisi ini kanan ini ada artikelnya berapa. Ini kan contoh di mana ini kan namanya tidak ada. Tapi kalau misalnya saya taruh Mesak Detan atau Mesak AP Detan, maka jumlah artikel di sini akan ada, akan muncul. Nama saya penulis dan jumlah dokumen yang ada kaitan dengan saya. Lalu kita klik anak panah ini, panah selanjutnya. Ya. Jadi ini pembelian grup dan artikel publikasi. Ketika kita sudah punya akun yang tadi tersambung itu, ya, dengan memasukkan email institusi, lalu Google verifikasi, lalu dengan sendiri kita sudah punya akun langsung dihubungkan dengan semua tulisan atau artikel yang kita sudah pernah kerjakan selama kita jadi dosen atau selama kita hidup lah, yang pernah kita tulis dan publikasi di web ya, di website. Itu Google dengan sendiri akan mencari. Nah, berikut di gambar 7 juga ini setelah kita klik anak panah tadi akan muncul kan misalnya nama artikelnya satu-satu. Ya. Artikel dengan judul artikelnya, dokumen ya, dokumen 1, dokumen 2. Ini artikel-artikel yang nanti menunjuk pada
hasil karya kita, artinya benar-benar hasil yang kita tulis. Jadi kita bisa lihat baik-baik di situ. Jadi gambar 6 dan 7 ini sama ya, masih kelanjutan dari tadi. Nah, tahap selanjutnya adalah konfigurasi akun. Jadi akun kita ini nanti dikonfigurasi, yaitu konfigurasi update artikel dan konfigurasi visibilitas profil. Ya. Jadi konfigurasi update artikel terdapat ada dua pilihan, ya ada dua pilihan, yaitu secara otomatis, ya secara otomatis masuk ke dalam akun Google Scholar. Sedangkan pilihan kedua, ketika ada artikel baru terdeteksi, maka Google Scholar akan memberikan notifikasi kepada alamat email yang tadi kita sudah masukkan. Untuk apa? Untuk kita review kembali terlebih dahulu. Jadi itu ya tidak secara otomatis. Tapi sebetulnya bisa diatur otomatis juga. Konfigurasi selanjutnya adalah dengan mengklik checkbox. Ya, checkbox bahwa supaya tulisan-tulisan kita ini bisa dibaca orang, bisa dilihat oleh publik ya. Jadi kita checkbox make my profile public ya, yang bertujuan agar profil Google Scholar yang kita punya ini dapat diakses oleh siapa saja. Oleh Sinta atau oleh ResearchGate atau oleh Scopus kalau kita punya artikel di Scopus ya dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita klik tautan done ya, selesai. Kita klik yang ini dan selesai. Ya. Selesai. Lalu kita akan selanjutnya kita akan masuk pada halaman profil. Ya, halaman profil ini ya kita bisa taruh foto. Ya, kalau Anda laki-laki ya cari foto yang paling ganteng ya. Atau perempuan ya paling cantik ya pokoknya yang bagus lah, yang berwibawa. Jangan pakai kos kutang, ya, jangan. Carilah yang baiklah gitu. Jadi ini ada beberapa fitur untuk juga verifikasi email, kembali penambahan foto ya, foto profil yang akan tampil. Juga di situ ada dimuat daftar artikel, ada statistik citasi, di mana orang-orang mungkin mensitasi tulisan-tulisan kita per tahunnya itu ada, sejak tahun berapa mereka citasi. Ya. Rincian jumlah citasi juga diberikan oleh Google di situ. Ya. Jadi foto kita ketika kita sudah pasang terpampang dengan jelas. Rincian jumlah citasi, bahkan H-index juga. H-index juga Google sudah berikan. Dan I10 index. Lalu kalau kita menulis tulisannya bersama orang lain, maka co-author juga akan bisa diperlihatkan. Ya, jadi co-authornya bisa diperlihatkan. Jadi ini halaman beranda yang kalau kita sudah lewati langkah-langkah kita sampai di yang ke-7 itu ke halaman beranda ini ya, lihat di situ. Nah, tadi kan dikatakan kita bisa verifikasi email kita ya. Jadi cek email pribadi dengan domain institusi yang sebelumnya kita sudah masukkan pada saat registrasi ya tadi di awal. Jika tidak ada notifikasi pada email tersebut,
maka lakukan kembali pengiriman notifikasi verifikasi dengan cara mengklik tautan verify, lalu klik resend. Ya, verify, lalu resend. Jadi kita klik itu, verify email kita, artinya kita kembali ke cek email institusi kita. Jika tidak ada notifikasi, maka kita buat pengiriman notifikasi, lalu resend. Nah, ini langkah ini juga jangan lupa untuk selalu dilakukan, jangan diabaikan. Nah, kalau kita sudah klik link pada notifikasi, verifikasi akun yang masuk ke dalam email, maka profil Google Scholar akan langsung bisa diakses oleh publik, ya, oleh umum. Jadi nama kita siapa, profesi kita dosen, nama institusi misalnya UKAW, ya, lalu email institusi yang kita verifikasi, bidang kepakaran yang kita miliki, bidang penelitian yang kita jalani, tekuni, ya, yang kita lakukan ya selama ini. Jadi profil penulis kita akan tampak di sini, dan di sinilah sudah go public, ya, sudah bisa dilihat oleh siapa saja yang mencari di Google. Jadi profil Google Scholar yang sudah melakukan verifikasi akan mengalami perubahan, itu harus dicatat. Yakni pada bagian email akan muncul informasi verified, ya, domain institusi, artinya alamat email atau domain institusi kita UKW misalnya sudah terverifikasi. Ini langkah yang bagus. Kalau belum terverifikasi, kita kembali lagi tadi di yang poin 8 tadi itu. Nah, ini kan nanti dalam bentuk video ini, jadi kalau saudara mengalami kesulitan tinggal arahkan kursor untuk kembali lagi. Kalau langkah-langkah tadi itu masih salah, tidak sesuai dengan yang ini, bisa kembali lagi, ya, supaya jadi bahan. Nah, berikut kita lihat di tahapan selanjutnya adalah kita melakukan indeksasi, ya, melalui ini linknya, ya, https://partnerdas, ya, -d Solar Inclusions, tanda tanya, ya, lalu pokoknya lihat setiap angka yang ada di situ itu tidak boleh salah. Ya. Kalau salah ketik maka dia punya link tidak berfungsi lagi, dia error. Jadi lihat baik-baik, ditulis baik-baik link ini. Nah, tahapan ini bertujuan untuk mendaftarkan metadata publikasi ke Google. Nah, untuk apa? Ya, supaya Google dapat melakukan crawling metadata publikasi yang tersimpan pada web atau pada situs-situs tertentu. Jika publikasi terdapat dalam aplikasi e-jurnal seperti OJS, ya, Open Journal System, ya, maka klik tautan Open Journal System. Tetapi jika publikasi tersimpan pada blog atau web, ya, web pribadi, website pribadi, maka dapat memilih tautan personal publication. Ya, jadi ada pilihan Open Journal System atau personal publication. Nah, ini tahapan yang penting untuk diperhatikan juga. Ya.
Jadi ini sudah ada, tinggal nanti diikuti langkah ini. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka kita pindah pada langkah yang ke-12. Jadi kita mau mengakses tautan Open Journal System, maka akan muncul halaman yang berisi checklist. Diwajibkan untuk dicek semuanya. Ya, my website has a separate URL for each article. Itu semua dicentang. Dicentang itu, diceklis semua itu. Sedangkan form tersebut dapat diisi sesuai dengan kebutuhan atau dengan mengikuti petunjuk yang berikut. Ya. Jadi, misalnya kita mau lihat artikel dari jumlah berapa sampai berapa tuh. Itu 51 sampai 100. Homepage URL-nya kita taruh ya. Content name, nama kontak. Kontak email, ya email. Email kontak kita dimasukkan di situ. Lalu kalau sudah itu terisi dengan baik, sudah dicentang, maka kita bisa submit. Artinya ini berkaitan dengan Open Journal System. Nah, lalu kita juga bisa melakukan penambahan dokumen atau artikel. Jadi kalau kita memang ada dokumen-dokumen baru yang belum dimasukkan di Google, kita bisa tambahkan. Di Google Scholar kita bisa tambahkan. Dan ini ada 3 cara, yaitu penambahan grup artikel, add article groups, ya, dan penambahan artikel, add articles. Jadi yang sudah dijelaskan ya pada tahapan nomor 5 dan 6. Sedangkan cara terakhir adalah dengan cara menginput metadata dokumen dan artikel secara manual ya. Jadi di ketiga ini add artikel manual. Jadi kita klik kalau kita mau tambahkan secara manual. Artinya kalau kita lihat secara otomatis belum ada, maka kita bisa tambahkan secara manual. Gitu. Nah, lalu kita masuk pada langkah yang ke-14. Pilih jenis artikel. Ya, jenis artikel. Misalnya artikelnya jurnal. Nah, kita isi nama penulisnya, ya, publikasi tahun berapa, pada jurnal apa namanya, dan volume ke berapa. Nah, ini kita bisa isi. Sehingga kita bisa dikenal. Lalu, conference. Atau bisa juga book chapter. Jadi kita menulis buku bersama orang lain dan hanya 1-2 bab tertentu saja. Atau kita menulis buku. Atau kita menulis tesis yang sudah ada. Paten yang kita sudah miliki. Nah, ini kita isi semua di sini. Ya. Ini sudah ada kolom-kolom. Mengapa? Supaya kita semakin dikenal. Dan ini akan membantu meningkatkan webometrik dari lembaga di mana kita ada. Nah, kelemahan di mana institusi-institusi webometriknya lemah, karena para dosen tidak mengisi yang langkah ke-14 ini. Dia sudah tulis jurnal, dia sudah punya proceeding atau mengikuti konferensi ini itu, dia sudah mungkin punya book chapter ya. Dia sudah karang buku, dia ada tulis tesis ya. Kalau sebagai dokter ya dia sudah ada tesis. Dia sudah punya paten dan lain sebagainya. Itu ada other lain-lain, itu bisa ditambahkan di sini.
mengisi data ini, metadata kita. Lalu kalau semua sudah isi, jangan lupa save, ya. Jangan lupa save, karena kalau tidak save ya hilang percuma, mesti kembali lagi ke langkah 14 ini. Jadi di save, ya, di save dengan baik. Nah, kalau sudah di save, maka artikel yang sudah tersimpan ini dapat dikelola dengan 3 fitur, ya. Yakni digabungkan atau dihapus, ya mungkin kita salah menginput, dan diekspor menjadi beberapa pilihan citasi. Ya, bisa berupa BibTeX, EndNote, Refman, atau CSV. Nah, fitur ini dapat dilakukan dengan cara checklist pada satu atau beberapa artikel. Lalu klik fitur yang tersedia. Ya. Dia masuk pada apa? Mau ekspor dengan BibTeX atau EndNote atau Refman atau CSV. Tergantung dari kita mau memilih yang mana. Nah, untuk itu lah cara bagaimana kita membuat akun Google Scholar dan bagaimana kita mengelolanya. Nah, ini bagi dosen-dosen yang belum punya, ya ini langkah-langkah yang harus kita ikuti. Jadi tugas pustakawan di sini di tiap lembaga, entah universitas atau fakultas, bagaimana ya mulai sudah menolong dosen-dosen yang belum. Jadi tugas tenaga pustakawan ini salah satu di sini, ya bagaimana menolong. Ya kita harus melakukan sesuatu. Ini Walt Disney bilang, the way to get started is to quit talking and begin doing. Jadi berhentilah sudah untuk pokrol omong-omong kosong, tapi melakukan sesuatu, melakukan hal yang baik ya bagi orang lain, bagi para dosen, bagi para mahasiswa, terutama juga ya bagi lembaga di mana kita bekerja. Jadi dosen dan mahasiswa dan pustakawan di era 5.0 ini ya harus lebih banyak kerja dan unjuk prestasi. Bicara seperlunya dan zero alasan ini itu, ya. Jadi tidak boleh ada alasan lagi, wah saya tidak bisa. Kita bilang saya bisa, saya akan lakukan, ya, demi kemuliaan nama Tuhan, demi untuk kebaikan lembaga, dan juga demi untuk saya, ya, bisa dikenal tulisan-tulisan saya, hasil kerja saya selama ini sebagai dosen, saya akan lakukan sesuatu. Nah ini, yaitu dengan membuat akun Google Scholar. Nah kalau sudah punya akun Google Scholar, dengan sendiri nanti bisa melangkah ke tahap berikut mengurus akun akun Sinta. Dan itu tidak terlalu susah. Akun Sinta mungkin 1-2 menit kita buat langsung jadi. Karena dasar untuk membuat akun Sinta ini harus punya Google Scholar. Nah ini kira-kira hal-hal yang penting untuk bagaimana kita bisa membuat akun Google Scholar dan bagaimana mengelolanya. Semoga membantu para dosen, ya, membantu para mahasiswa, dan juga membantu para pustakawan untuk ya bisa menjadi penolong bagi para dosen yang mengalami kesulitan. Tugas pustakawan ini termasuk adalah membuat akun, ya, membantu para dosen membuat akun Google Scholar. Sekian dan terima kasih, ya, sampai berjumpa di lain kesempatan.